Amin. Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat siang. Selamat siang. Puji Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini, terambil dalam Amsal pasal 25. Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Amsal 25 ayat 28. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya baca ulang. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mengendalikan diri atau menguasai diri adalah salah satu dari buah roh. Buah roh yang keberapa? Buah roh yang keberapa? 10, 11, 9. Buah roh hanya sampai 9 ya. Nah, ketika penguasaan diri atau pengendalian diri ditempatkan pada buah roh yang rasanya ke-9, bukan berarti penguasaan diri tidak penting. Tapi saya mau katakan buat kita bahwa penguasaan diri ditempatkan pada bagian yang ke-9 karena menjadi fondasi daripada pertama, kedua, ketiga sampai dengan yang ke-8. Mengapa saya katakan demikian? Orang tidak dapat mengasihi kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Orang tidak bisa bersuka cita kalau dia tidak dapat menguasai diri atau mengendalikan diri. Orang tidak akan mungkin bisa memiliki damai sejahtera kalau dia tidak memiliki penguasaan diri. Jadi pengendalian diri menjadi sebuah fondasi membuat orang itu bisa hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa kita harus hidup di dalam memuliakan Tuhan? Mengapa kita harus hidup dalam menguasai diri? Mengapa kita harus hidup dalam pengendalian diri? Saya mau katakan bahwa hidup ini adalah kompetisi. Hidup ini adalah kompetisi. Maka dalam kompetisi itu, kita harus mengendalikan diri kita. Dalam kompetisi itu, kita harus mengendalikan diri. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27, itu dia bicara, latihlah dirimu dalam segala hal, supaya engkau bisa menguasai dirimu dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena hidup ini adalah kompetisi. Tetapi hidup yang penuh dengan kompetisi ini membawa kita untuk boleh mengerti bahwa kompetisi tidak hanya berlaku bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan pun berlaku hidup itu kompetisi. Maka Paulus katakan kita harus berlatih dan berjuang sekeras mungkin supaya kita bisa merebut mahkota yang Tuhan sediakan. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa Tuhan memberikan sebuah kehidupan yang penuh dengan kompetisi? Maka kita harus menguasai diri. Oleh karena di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga, kita punya kelebihan-kelebihan. Salah satunya, ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita dalam kuasa perkataan. Betul ya? Sehingga kadang melalui perkataan kita, ketika kita berkata, itu bisa berlaku bagi seseorang. Contohnya, kalau kita mengutuk orang itu, bisa saja kutuk itu terjadi bagi orang itu. Jika orang itu berbuat dosa. Jadi, jangan sampai saudara berkata begini, oh saya sudah dalam Tuhan, tidak mungkin saya kena kutuk. No, Amsal mengatakan begini, kutuk tidak akan mengena kita kalau tidak ada alasan daripada kutuk yang diberikan. Tapi kutuk akan mengena kita kalau ada alasan mengapa kita dikutuki. Artinya, kalau kita buat dosa, maka perkataan kutuk itu bisa mengena kita. Tetapi saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi melihat. Sebagai anak Tuhan, kita punya kuasa dalam perkataan. Tetapi kalau kita bisa menguasai perkataan kita, maka perkataan kita bukan mengutuk orang lain, tapi perkataan kita pasti menjadi berkat buat orang lain.
Nah, mungkin saudara dan saya berkata begini, jangan ganggu-ganggu anak Tuhan ya. Kau jangan ganggu-ganggu anak Tuhan ya. Kalau kau ganggu-ganggu anak Tuhan, kukutuk kau biar mulutmu ditabrak bajai, gitu kan. Supaya benjol dan lain sebagainya. Saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi melihat penguasaan diri adalah sesuatu yang penting bagi kita sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Nah, apa itu penguasaan diri? Sebelum kita merenungkan kembali pada teks itu, apa itu penguasaan diri? Kata penguasaan diri dari bahasa aslinya yaitu kata enkratos. Enkratos itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu en dan kratos. En itu artinya di dalam, kratos itu artinya kekuatan. Jadi orang yang menguasai diri adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Maka kalau saudara dan saya menerjemahkan, melihat definisi dari penguasaan diri adalah orang yang sangat tegas terhadap dirinya dan orang yang sangat tegas terhadap orang lain. Jika dirinya dan orang lain akan membawa hidupnya ke dalam dosa. Jadi penguasaan diri adalah memiliki kekuatan yang ada dalam diri kita yang membuat kita bisa tegas terhadap diri kita, membuat kita bisa tegas terhadap orang lain. Kalau diri kita mau membawa diri kita ke dalam dosa, kalau orang lain mau membawa diri kita kepada dosa, maka di situ ada kekuatan penegasan sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Maka saya mau katakan buat kita, penguasaan diri adalah sesuatu yang penting buat kita. Maka Amsal mengatakan dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti apa? Adalah seperti kota yang roboh temboknya. Seringkali ketika kita bicara tentang tembok, maka seringkali kita hanya melihat tembok itu memiliki fungsi sebagai batasan wilayah. Betul ya? Tembok hanya berfungsi sebagai batasan wilayah. Tetapi teks dalam bahasa ini, dalam konteks Amsal ini, dia bicara tembok di sini dalam 3 pengertian besar. Yang pertama adalah tembok di sini dia sedang berbicara tentang ketentraman. Jadi, kalau suatu masyarakat ada di dalam tembok itu, maka tembok itu memberikan ketentraman buatnya. Pada zaman itu, pada zaman Yahudi, pada zaman purbakala, setiap kerajaan dia memiliki tembok. Dan tembok itu akan dibuat sekuat mungkin. Karena ketentraman masyarakat, ketentraman kerajaan, itu tergantung kepada kuat atau tidaknya tembok itu sendiri. Yang kedua, tembok tidak hanya berbicara tentang ketentraman, tetapi yang kedua, tembok itu berbicara tentang ketenangan. Jadi, kalau dia sudah masuk ke dalam tembok itu, dalam kota itu yang dikelilingi oleh tembok, maka orang itu pasti akan tenang. Tapi selama dia berada di luar tembok itu, dia dikejar oleh musuhnya, dia tidak akan tenang. Tapi ketika dia masuk ke dalam kota yang dipagari oleh tembok, maka di sana dia memiliki ketenangan itu sendiri. Yang ketiga, tembok tidak hanya bicara tentang ketentraman. Tembok tidak hanya bicara tentang ketenangan. Tapi yang ketiga adalah tembok berbicara tentang kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang ketentraman. Kepastian tentang ketenangan. Maka kalau saya sudah masuk di dalam kota yang sudah dikelilingi oleh temboknya, pasti saya aman. Pasti saya tenang. Jadi saudaraku, penguasaan diri itu dilukiskan dengan apa? Tembok. Maka orang yang menguasai diri dikatakan pasti dia tentram. Orang yang menguasai diri pasti dikatakan dia tenang. Orang yang menguasai diri pasti dia itu memiliki kepastian tentang 2 hal di atas. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya mulai mengerti bagian ini, bahwa kita harus menguasai diri, karena di sana letak ketentraman, di sana letaknya ketenangan, di sana letaknya kepastian hidup ini. Maka pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita kuasai di dalam diri kita supaya kita tetap aman, supaya kita tetap tenang, supaya kita memiliki kepastian ketentraman dan ketenangan itu sendiri. Apa saja yang kita kuasai? Yang pertama, ada 3 hal yang tidak kelihatan tapi kita harus kuasai. Yang kedua, ada 2 hal yang kelihatan yang harus kita kuasai. Yang pertama, yang tidak kelihatan yang perlu kita kuasai, yaitu hati kita.
Hati kita harus kita kuasai. Mengapa? Karena Mazmur pasal 119 dia berkata bahwa kita harus memiliki hati yang bijaksana. Kenapa? Karena hati ini dalam terjemahan aslinya adalah kardia. Kardia itu adalah gudang. Maka semua tindak tanduk kita itu ditentukan oleh hati kita. Sehingga apa yang ada dalam isi hati kita akan muncul keluar dan akan memberikan sebuah efek atau impak pada sesuatu yang ada di luar kita. Maka hal yang pertama yang perlu kita kuasai adalah hati kita. Dari hati ini muncul keinginan. Dari hati ini muncul kebutuhan. Tapi untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kalau tidak dikontrol, maka kecenderungan kita lebih banyak melakukan keinginan bukan karena kebutuhan. Maka ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Dunia ini sanggup mencukupi kebutuhan semua orang. Tapi dunia ini tidak akan sanggup mencukupi keinginan satu orang. Saya ulangi. Dunia ini sanggup mencukupi kebutuhan semua orang. Tapi dunia ini tidak sanggup mencukupi keinginan satu orang. Saudara setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Jangan lihat saya langsung begini. Saya akhirnya grogi juga. Jadi, mengapa hati kita dikuasai? Karena dengan hati kita dikuasai, kita bisa membedakan mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Kejatuhan kita kebanyakan bukan karena kebutuhan kita, tapi kejatuhan kita kebanyakan karena keinginan kita. Amin. Saya ulangi kalimat ini. Kejatuhan kita bukan karena kebanyakan kejatuhan kita bukan karena kebanyakan kebutuhan kita, tetapi kejatuhan kita kebanyakan karena keinginan kita. Maka saudaraku, orang yang menguasai hatinya, dia pasti bijaksana. Dan orang yang bijaksana, dia pasti tahu mana kebutuhannya dan mana keinginannya. Maka, kalau dia tahu kebutuhannya, pasti hidup ini cukup. Amin itu. Kalau dia tahu kebutuhannya, pasti hidup ini cukup. Tapi kalau dia tidak tahu kebutuhannya, maka dia cenderung kepada keinginannya. Maka mau tidak mau, hidupnya penuh dengan sungut-sungut. Amin itu. Maka orang yang sungut-sungut, tandanya pasti bibirnya moncong begini. Saudaraku, di sini tidak ada, di tempat lain ada. Saudaraku, ini hal yang pertama. Hati kita adalah sumber, tapi dari sumber ini muncul dua hal, kebutuhan dan keinginan. Dan untuk membedakan ini, kita butuh yang namanya penguasaan diri. Hal yang kedua, sebelum masuk kedua, ketika kita mengerti bahwa perlu adanya penguasaan diri dalam mengerti hati ini, maka mari kita bisa membedakan apa yang perlu ada yang masuk dalam hati saya dan ada yang perlu dibuang dalam hati saya. Betul ya? Yang layak masuk dalam hati saya adalah sesuatu yang baik, sehingga kontribusinya adalah kontribusi yang baik. Tapi kalau yang masuknya tidak baik, pasti yang keluarnya juga tidak baik. Maka yang bisa memilah itu jangan sesama kita, jangan tetangga kita, karena tetangga kita tidak bisa memilah kebutuhan kita dan keinginan kita. Betul? Yang bisa memilah, yang bisa masuk ke hati saya, yang bisa masuk kepada pikiran hati saya, dan saya tahu itu kebutuhan, adalah saya sendiri yang bisa memilihnya. Maka ketika kita jatuh dalam keinginan kita, jangan salahkan orang lain. Betul? Salahkan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak bijaksana dalam menguasai hati kita. Sehingga kadang-kadang sampah sekalipun kadang kita masukkan ke dalam hati kita, yang sebenarnya hati kita di dalamnya Roh Kudus sudah bertata. Betul? Padahal sebenarnya itu tidak penting. Saya mau tanya, apakah dendam itu sampah apa bukan? Apakah kebencian itu sampah atau bukan? Sampah bukan. Tapi kenapa kemana-mana orang bawa itu? Buktinya apa? Aduh papa, aku gak akan ke gereja kalau dia masih ada. Apa hubungan dia dengan kita?
Datang ke gereja itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Berarti kita sedang menyimpan sampah di dalam hati kita, betul? Kita masih menyimpan sesuatu yang bukan diinginkan Tuhan, tapi kita masih menyimpan sesuatu yang masih diinginkan oleh setan. Dan itu kita taruh dalam hati kita yang katanya Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Saudaraku, mari kita boleh belajar untuk minta Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan, Engkau hadir untuk menguasai hatiku. Tetapi ingat, keputusan untuk menyimpan sesuatu dalam hati kita itu bukan keputusan Tuhan, tapi itu keputusan kita. Maka Amsal katakan apa? Kuasailah hatimu dalam segala hal. Jadi itu tugas kita. Kenapa? Apa yang keluar dari hati kita tergantung apa yang disimpan di dalamnya. Dan apa yang disimpan di dalamnya ditentukan oleh apa yang kita mau terima dan kita taruh di dalamnya. Maka kalau hati kita ada hati Kristus, yang ada adalah sesuatu yang baik. Betul? Segala sesuatu yang baik. Tetapi kalau Kristus tidak ada di dalamnya, walaupun kita berkata, Roh Kudus tinggal dalam hidupku, Pak Pendeta. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, kalau saya jadi liturgos, semua yang duduk ini nangis semuanya. Kenapa? Karena satu lagu diulang 12 kali. Begitu ya. Pak Pendeta, kalau saya yang main gitar, pas bunyi itu semua langsung tepuk tangan. Supaya apa? Cepat berhenti karena nadanya nggak ada. Begitu ya. Saudaraku, kadang-kadang kita berkata dengan aktivitas rohani, dengan semua kegiatan rohani, kita berpikir bahwa kita bisa mengusir setan. Saya mau katakan tidak. Sejauh mana hati kita? Ketika kita tidak memberikan hati kita kepada setan, ketika kita tidak memberikan hati kita kepada keinginan-keinginan setan, kita bisa tampil menjadi pemenang. Tapi kalau hati kita tidak diberikan pada Tuhan, walaupun kita melakukan kegiatan kerohanian, sekali-kali saya mau katakan, kita akan jatuh dalam hal ini. Karena sumber hati kita, di sana Roh Kudus tidak diberikan kesempatan untuk bekerja. Maka ini hal yang pertama. Maka perlu ketegasan kita. Berkata kepada diri kita, berkata kepada hati kita, mulai saat ini katakan, hari ini aku tahu Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Amin itu. Aku tahu aku adalah bait Allah. Aku tahu yang harus tinggal di sini adalah Roh Kudus. Maka yang harus tinggal di sini adalah kekudusan adanya. Maka hari ini saya akan mengambil keputusan. Aku tidak lagi menyimpan kebencian. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku tidak lagi menyimpan hal-hal yang jelek, yang merupakan sampah di dalam hatiku. Aku bereskan semuanya. Dan aku minta hatiku diperbarui. Karena yang bertata dalam hidupku adalah Roh Kudus itu sendiri. Amin itu? Amin itu. Supaya di sana kita tidak mengikuti keinginan-keinginan kita, tapi kita mengikuti kebutuhan kita. Iya. Banyak anak muda yang jatuh itu bukan karena kebutuhan, tapi yang jatuh karena keinginan. Betul? Lihat gambar-gambar porno, lihat internet yang porno. Itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Betul. Itu kebutuhan atau keinginan? Ada yang keinginan. Mimbar mungkin agak lebih tinggi lagi sedikit supaya kelihatan semuanya gitu ya. Iya, keinginan toh. Iya, kadang-kadang orang pacaran, ini banyak anak muda ini. Kadang-kadang kalau orang pacaran itu ya, awalnya kelihatan rohani. Bagaimana kelihatan rohaninya? Ke gereja. Kelihatannya rohaninya begini. Ketika satu duduk sana, satu duduk sini. Tidak usah ngomong apa-apa, buka Alkitab, kita baca Kidung Agung. Sambil sahut menyahut, kelihatannya rohani bukan? Dan ingat, ketika duduk, satu duduk sana, ada kursi kosong, satu duduk sini. Kenapa? Nggak boleh berdekat-dekatan. Tapi setelah itu nanti dunia bilang begini, lu pacaran atau lu lagi ngapain? Kok duduknya jauh-jauh? Ujung-ujungnya udah mulai dekat, udah mulai dekat. Langsung mulai gurita. Iya kan? Mulai gurita. Saya mau katakan itu kebutuhan atau keinginan. Belum waktunya. Nih, dengar itu. Belum waktunya untuk gurita-gurita. Ya.
Saya sudah bilang tertawa. Bertobat dan tertawa anak muda. Jadi di sini semua tergantung hati kita, keinginan hati kita, supaya bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Nah, semua sumber daripada hati kita. Saya akan khotbah penguasaan diri ini 4 kali, 4 seri. Dan saya akan selang-seling dengan ucapan bahagia dalam Matius pasal yang kelima. Karena saya mengerti ini penting sekali. Yang pertama saya khotbah dalam konteks ini hanya saya bicara tentang apa saja yang perlu kita kuasai. Yang kedua, mengapa kita sulit menguasai diri? Ada 5 poin penting. Yang ketiga, kita akan melihat kira-kira unsur-unsur dalam penguasaan diri itu apa. Dan yang terakhir, bagaimana kekuatan firman Tuhan yang memampukan kita bisa menguasai diri dan menang di dalam penguasaan diri. Itu menjadi 4 poin penting, tema penting yang kita akan belajar. Nah, hal yang pertama yang perlu kita kuasai adalah hati kita, ya. Ini karena apa yang keluar tergantung di dalam apa yang disimpan di dalam hati kita. Hal yang kedua yang perlu kita kuasai dalam hati kita sehingga kita bisa tenang, bisa tentram, dan kita bisa memiliki kepastian hidup. Tidak hanya hati kita, tapi yang kedua yang perlu kita kuasai dalam hidup kita adalah pikiran kita. Hati tidak kelihatan, betul? Yang kedua, pikiran. Pikiran kelihatan apa tidak? Tapi pikiran ini harus dikontrol. Maka Paulus mengatakan, kenakanlah pikiran Kristus dalam pikiranmu. Mengapa? Karena pikiran ini tidak kelihatan, tapi pikiran ini tidak terbatas. Saya ulangi kalimat ini. Mengapa pikiran ini perlu dikontrol? Karena pikiran ini tidak kelihatan, tetapi pikiran ini sulit untuk dikontrol. Saya mau tanya buat kita. Alvin, apakah Alvin hadir? Hadir saat ini? Hadir bukan? Hadir. Apakah Alvin ada pada saat ini? Ada? Ada. Jangan jawab, yang Alvin di sini kok. Emangnya saudara tahu pikiran Alvin? Kita hadir, belum tentu kita ada di sini. Mengapa? Karena ada satu unsur yang bisa membuat kita tidak ada di sini, yaitu apa? Pikiran. Seonggok daging boleh duduk di sini. Seonggok daging boleh duduk di sini. Tapi belum tentu pikiran kita ada di sini. Ya, pikiran kita bisa menembus tembok dan sampai ke Indonesia. Betul enggak? Lagi ngapain dia ya? Hari ini ke gereja enggak dia? Dia pergi dengan rambut panjang atau rambut pendek? Itu kan pikiran, betul? Kalau yang lagi LDR. Iya kan? Dia pergi dengan siapa itu? Betul. Lagi dengan siapa ya? Udah mereka pakai motor atau pakai mobil? Kira-kira pakai becak apa enggak? Kira-kira yang dayung becak itu kasar apa enggak? Jangan sampai itu menjadi alasan untuk senggol-senggolan. Begitu ya. Pikiran kita sudah kemana-mana, betul? Maka di sini kenapa pikiran kita harus dikuasai? Karena kalau pikiran kita tidak dikuasai, kecenderungan pikiran kita lebih banyak pada hal yang negatif daripada hal yang positif. Pikiran, melalui pikiran kita bisa berkreativitas untuk hal-hal yang baik. Tapi melalui pikiran kita bisa berkreativitas untuk hal-hal yang tidak baik. Maka di sini kita harus mengontrol pikiran kita. Karena pikiran ini bisa menembus waktu, bisa menembus ruang, dan tidak bisa dapat dibatasi. Maka saudaraku, saya tidak tahu keberadaanmu di Apato, saya tidak tahu keberadaanmu di dalam pergaulan. Tapi satu hal yang indah adalah pikiran ini bekerja dan keinginan itu bekerja begitu rupa ketika engkau sendirian. Betul tak? Engkau sendirian. Kenapa? Mungkin engkau sudah ambil keputusan. Aku nggak mau lagi lihat film-film porno itu. Aku nggak mau lagi ngerokok. Aku nggak mau lagi minum sampai mabuk-mabukan. Tapi apa? Ketika sendirian, pikiran kita mulai melayang. Itu enak lu ya. Itu kalau nggak ngerokok gimana ya? Kan teman saya bilang kalau nggak ngerokok itu ban. Iya. Ketika orang bilang banci berarti impoten. Padahal yang banci itu impoten. Jadi pikiran kita mulai meluap. Keinginan kita muncul karena pikiran kita. Akhirnya apa? Kita jatuh. Ketika kita jatuh, kita bilang apa? Nggak mampu saya Pak Pendeta. Aku udah berjuang. Mengapa?
Nggak ada sebatas keinginan. Pikiran kita harus dikontrol. Amin itu. Dan Roh Kudus yang mampu mengontrol pikiran kita. Karena Roh Kudus tidak kelihatan, tapi dia lebih berkuasa daripada semua pikiran dan hati kita. Maka taruhlah pikiran Kristus dalam pikiran kita. Maka Paulus juga berkata, pikirkanlah hal-hal yang baik. Betul ya? Hal-hal yang memberkati, hal-hal yang menyenangkan. Jangan taruh pikiran yang kotor. Kita sudah dibaharui, betul? Saya nggak jamin semua yang melayani di sini bisa mengontrol pikirannya. Kecuali kalau dia bergantung pada Tuhan dan dia membiarkan Roh Kudus menguasai akan pikirannya. Maka saudaraku, mari kita lihat. Pergunakan pikiran kita untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai kita pakai pikiran kita untuk hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya menghancurkan hidup kita. Maka penguasaan diri yang pertama berkaitan dengan hati. Yang kedua berkaitan dengan pikiran kita. Yang ketiga, kita harus menguasai diri dalam hal apa? Yang ketiga, yang tidak kelihatan, yaitu berkaitan dengan motivasi kita. Motivasi kelihatan tidak? Motivasi kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Tapi saudaraku, ini penting sekali. Nah, karena seringkali orang bisa melakukan sesuatu yang di luarnya baik, tapi belum tentu bungkusan motivasinya baik. Belum tentu bungkusan motivasinya baik. Saya berikan contoh. Baru-baru FB saya dihack, ya, sama orang yang tidak dikenal. Ya, dihack ya sama orang yang tidak dikenal lah. Kalau dikenal palu. Dan akhir-akhir itu, terakhir ya, saya tahu itu ada yang kirim begini. Shalom Pak Pendeta, lagi ngapain ya? Shalom rohani enggak? Kemudian saya katakan, oh saya sedang persiapan untuk khotbah. Yang dia pakai FB itu adalah senior saya yang waktu kami lanjut studi itu, dia sekarang menjadi Sekum Sinode. Jadi saya percaya kelihatannya, wow, dia kontak saya. Shalom Pak Pendeta, lagi di mana? Saya bilang saya lagi persiapan. Wah, saya berdoa supaya persiapannya mantap. Tapi ujungnya apa? Ada nggak Pak Pendeta pakai SMS banking katanya? Boleh nggak dikirim buat saya 5 juta? Karena temanku ini sekarang lagi parah. Katanya begitu. Akhirnya saya belajar dari ada satu teman saya di Indonesia, di Jakarta Utara. Dia kerjain orang seperti itu. Saya tahu ini sudah nggak beres. Dan mungkin orang yang saya kenal ini, yang Sekum ini orang kaya dibanding dengan saya. Nggak apa-apalah saya ini. Kemudian dia bilang begini. Akhirnya saya bilang begini. Kalau saya mah ada. Tapi istri saya sudah set itu jadi kalau kirim 5 juta nggak bisa kecuali 10 juta. Nah, saya iseng saja begitu, bukan nyatanya seperti itu iseng saja. Apa yang terjadi? Oh, kalau begitu 10 juta. Loh, tadi kan kamu minta 5 juta. Kenapa kau? Saya bilang hanya bisa kirim 10 juta. Nggak apa-apa kan Pak, itu kan namanya menabur katanya. Menabur 5 juta. Saya mau tanya rohani apa tidak? Rohani bukan? Tapi tidak selamanya rohani itu dibungkus dengan hal rohani. Ada motivasi di baliknya, bisa saja salah. Akhirnya saya langsung balas. Kamu harus bertobat. Kamu pakai FB teman saya, baru kamu pakai dengan cara begini. Bertobat kau. Akhirnya setelah itu, saya kirim ayat firman Tuhan buat dia. Ayat firman Tuhan ternyata tidak masuk. Sudah diblok sama dia. Jadi di sini kita melihat. Orang hack itu pakai otak enggak? Pakai pikiran bukan? Pikiran itu membangun nggak? Membangun dirinya dengan cara yang salah, betul? Maka hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita bisa pakai untuk membangun, tapi pikiran kita bisa meruntuhkan. Maka sejauh mana kita bisa mengontrol ini untuk sesuatu yang membangun diri dan membangun sesama dengan cara yang baik. Saya mau katakan, motivasinya baik, tapi caranya salah tetap salah juga, betul? Jadi ingat, caranya baik dibungkus motivasi yang salah-salah. Motivasi yang baik dibungkus dengan cara yang salah-salah juga. Saya sering kali berikan contoh ini, toh.
Anak kecil, dia lihat akuarium, di dalamnya ada ikan mas, betul? Ketika dia lihat ikan mas di dalamnya, kemudian dia kaget, ternyata ikan masnya berenangnya miring. Kemudian dia bilang, waduh, ini sudah mau mati nih ikan ini. Kemudian dia ingat, kalau adek biasanya, akhirnya dia berpikir begini, kalau begitu berarti perutnya kembung sebelah ini. Makanya dia bisa berenang miring gitu. Masuk angin ini dia pikir begitu. Akhirnya dia berpikir begini, kalau adek biasanya masuk angin, dioles pakai minyak angin. Apa yang terjadi? Dia pergi keluarkan ikannya masnya, taruh di atas meja, dia ambil minyak angin cap kapal. Dia datang dan dioleskan. Selesai oles, hidupnya ikan itu. Mati dia. Tapi pertanyaan saya adalah, kira-kira motivasinya baik tidak? Baik bukan? Caranya baik apa tidak? Caranya baik? Matikan ikan itu baik. Waduh. Nah. Caranya tidak baik bukan? Tapi motivasinya baik. Maka di sini kita harus hati-hati. Cara motivasi itu tergantung perpikiran kita, betul? Kalau pikiran kita baik, maka pikiran kita akan mengontrol motivasi kita. Dan kalau hati kita baik, maka otomatis kontribusinya baik. Maka di sini hal yang kedua yang perlu kita kontrol adalah pikiran kita. Hal yang ketiga yang perlu kita kontrol, hal yang keempat, yang tadi ketiga itu adalah tidak kelihatan. Hal yang keempat yang kelihatan adalah perkataan kita. Perkataan kita. Mengapa? Karena lidah ini kecil, tetapi seperti api. Satu titik api dilepaskan saja, itu akan membakar lebih hebat. Saya mau katakan buat kita, lidah ini pisau apa tidak? Lidah ini pisau. Mana lidah pisau? Potong. Memangnya bisa dipotong, pakai potong. Lidah ini bukan pisau, tapi lidah ini lebih tajam daripada pisau. Lidah ini bukan pisau, tapi lidah ini lebih tajam daripada pisau. Melalui lidah kita memuji Tuhan, itu kata firman Tuhan. Melalui lidah kita katakan haleluya. Tapi melalui lidah kita bisa mengutuk orang lain. Melalui lidah kita bisa membangun orang lain. Tapi melalui lidah kita bisa menghancurkan orang lain. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, hal yang keempat yang merupakan yang kelihatan perkataan kita harus kita jaga. Allah memberikan lidah bagi kita bukan untuk menghancurkan sesama kita. Allah memberikan lidah bagi kita untuk bukan menggosipkan orang lain. Tapi Allah memberikan lidah bagi kita supaya kita memuji Tuhan dan memberkati orang lain. Amin itu. Nah, bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita tidak bisa mengontrol perkataan kita? Sehingga sebelum perkataan keluar, kita mulai mikir dulu, kira-kira perkataan ini membangun dia atau meruntuhkan dia? Perkataan ini memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan? Bahkan kalau kita bisa mengontrol ini, anak-anak Tuhan dimanapun dia berada, perkataannya akan terus menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau perkataannya menjadi berkat buat orang lain, orang seperti itu yang dicari, orang seperti itu yang ditunggu, orang seperti itu yang dirindukan. Maka yang perlu kita jaga adalah perkataan kita. Yang terakhir artinya selesai, sudah selesai. Yang terakhir, yang perlu kita jaga dalam kuasai dalam hidup kita, tidak hanya hati kita, tidak hanya pikiran kita, tidak hanya motivasi kita, tidak hanya perkataan kita, tetapi selanjutnya adalah perbuatan kita, tingkah laku kita. Roma 12 ayat 2, dia katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Betul? Artinya apa? Tindak tanduk kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kalau kita katakan saya orang Kristen, sikap saya harus berbeda dengan dunia ini. Dan bagaimana sikap berbeda? Kita harus kuasai diri. Kita bisa tahu sikap yang memuliakan Tuhan itu seperti apa. Sikap yang memberkati orang lain itu seperti apa. Dan semuanya sumber dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita katakan, lo aku ini pengkhotbah lo. Jangan sampai kita katakan, aku ini singer hebat, aku ini liturgos hebat. Aku ini singer hebat, aku pemain musik hebat. Hebat hanya dalam gedung gereja. Tetapi di luar gereja apa? Bukan hebat memuliakan Tuhan.
tapi hebat di dalam dosa. Itu kan masalah. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat, yang perlu kita kontrol dalam hidup kita adalah perbuatan kita. Apakah perbuatan kita mencerminkan Kristus apa tidak? Apakah perbuatan kita mencerminkan karakter Kristus apa tidak? Maka ketika kita pulang dari sini, katakan pada Tuhan, Tuhan, kuasai hati saya. Mampukan saya untuk menguasai hati saya. Mampukan saya menguasai pikiran saya. Mampukan saya menguasai motivasi saya. Mampukan saya menguasai perkataan saya. Mampukan saya menguasai tindakan saya. Sehingga dimanapun aku berada, aku boleh memuliakanmu dan menjadi berkat bagi sesama. Karena kita dipanggil hanya untuk dua hal ini. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Amin itu? Maka saya percaya hidup kita akan membuat Tuhan tersenyum. Karena dalam hal yang tidak kelihatan dan dalam hal yang kelihatan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Minggu depan saya akan khotbah tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi minggu berikutnya saya akan khotbah tentang mengapa kita sulit menguasai diri. Ada hal 5 penting yang mungkin saja kita tidak pernah berpikir tentang kelima poin tersebut. Maka hadiri dan banjirilah. Maka supaya kita tidak dilewatkan dengan tema ini. Karena kalau kita tidak mengerti tentang tema yang kedua ini, kita tidak akan mengerti tentang tema yang ketiga. Biarlah dengan demikian hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tegas terhadap diri, tegas terhadap orang lain. Kalau itu mendatangkan, membawa kita pada dosa, itulah inti daripada penguasaan diri. Ya, tegas terhadap diri. Aku tidak mau jatuh dalam dosa. Dan ketika orang lain mengajak saya, aku tidak mau karena engkau aku jatuh dalam dosa. Nah, karena kita mampu menguasai hati, pikiran, motivasi, perkataan, dan tindakan, maka hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga,